Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan pagi hari yang cerah ini kita menaikkan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan, karena sepanjang minggu Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memimpin kehidupan kita. Mari setiap kita yang ada pagi hari ini, sekalipun kita tidak bisa ibadah secara tatap muka, tetapi dimanapun kita berada, kita mau mengambil sikap hati untuk kita sungguh-sungguh datang di hadapan hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian, ku bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh
Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami ada di dalam tahta kudus-Mu Tuhan. Apapun kondisi keadaan kami, dimanapun kami berada Tuhan, itu tidak akan pernah mempengaruhi sikap hati kami dan kerinduan kami Tuhan, untuk kami terus datang di dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk kami mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Kalau kami memuji menyembah akan Engkau Tuhan, itu adalah pernyataan bagi kami, karena kebesaran-Mu, kemuliaan dan keagungan-Mu teruskan atas kami Tuhan. Kami mau mengangkat suara kami mau terus bernyanyi, kami mau bersukacita dan bersorak-sorai, karena kemenangan itu Tuhan sudah berikan atas kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus nyata di tengah kami Tuhan, sehingga ketika kami memuji menyembah-Mu Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu yang nyata atas kami. Ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, firman-Mu akan terus Tuhan menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah atas kami Tuhan. Kami buka hati kami buka seluruh hidup kami Tuhan, dan kami siap Engkau bangun, Engkau perlengkapi dan Engkau bentuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan yang siap. Puji Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita mau bersukacita dan bersorak-sorai pagi hari ini. Kita angkat suara kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Bagi asal
membuat kita terus bersorak-sorai. Kita bisa mengangkat tangan kita untuk kita memuliakan dan memuji Dia. Haleluya.
Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, lagi ingatkan bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Oh, saya percaya pagi hari ini seperti pujian ini katakan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya itu di dalam hidup kita. Kasihnya yang tidak pernah berubah, kasihnya yang terus melimpah bagaikan aliran sungai yang mengalir dalam hidup kita, yang tidak pernah putus, yang tidak pernah kering, akan terus membasahi hati dan hidup kita, sehingga hati dan hidup kita terus dipenuhi oleh aliran kasih setia Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini kita mau siapkan hati dan seluruh hidup kita untuk kita menerima aliran sungai kehidupan itu, yang akan terus membasahi hidup kita, yang akan terus membuat kita tenggelam di dalamnya. Aliran sungai yang tidak hanya semata kaki, yang tidak hanya sebatas lutut bahkan sepinggang, tapi aliran sungai itu akan membuat kita tenggelam di dalamnya. Kita akan menjadi sungai yang besar. Itulah janji firman Tuhan atas kita. Biar kebenaran firman yang akan kita terima itu terus boleh menjadi kekuatan atas hidup kita. Haleluya.
setiap jalan. Hati kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Biar roh yang haus dan lapar akan Engkau terus ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Inilah setiap pengakuan hidup kami di dalam waktu Tuhan. Engkau yang selalu ada dan selalu menilik di dalam setiap kami. Biarlah Engkau segala-galanya di dalam setiap kehidupan kami yang Kau berikan. Dalam situasi kondisi apapun Tuhan, kami mau tetap mengandalkan Engkau. Amin. Haleluya. Haleluya. Selama hidupku, amin, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu. Katakan sama-sama. Bapa dan Rajaku. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah itu satu iman percaya kami di dalam Engkau.
Biar kami mau tetap selalu mengasihi Engkau sampai selama-lamanya, baik dalam situasi kondisi apapun Tuhan, sebab Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Bagi yang indah yang Kau berikan di dalam setiap tubuh roh jiwa kami, atas kesehatan, atas anugerah-Mu saat ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur di dalam Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami mau diberkati oleh kebenaran firman. Kami buka hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami Tuhan, dan kami izinkan kuasa Roh-Mu yang bekerja bagi kami Yesus. Biar Engkau yang beracara, biar Engkau yang ambil untuk pimpinan di dalam setiap hati kami, untuk kami mengerti kebenaran, untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap pujian, setiap penyembahan kami boleh layak dan berkenan di hadapan Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami sambut kebenaran firman. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu serta Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang mengikuti ibadah secara offline yang ada di gereja maupun yang live streaming bagi rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah mau melewati bulan Agustus di tahun 2021 ini. Dan di mana setiap Agustus ya, bulan Agustus kita selalu merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tahun ini kita merayakan yang ke-76 tahun kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu serta Saudara yang dikasihi Tuhan, 350 tahun bangsa kita dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Nah, jadi banyak hal-hal yang didapat di sana tentunya, dan juga perjuangan oleh ya para pendahulu kita yang ada di medan pertempuran untuk merebut satu kemerdekaan. Jadi darah bercucuran, bahkan nyawa melayang, yaitu untuk satu kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu serta Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini apa yang kita berikan untuk kita mengisi kemerdekaan itu, yaitu tidak lain dengan setiap kehidupan kita boleh memberi yang terbaik buat bangsa kita, buat kota kita, dan juga di mana Tuhan tempatkan di dalam setiap kehidupan kita ini, sehingga kita boleh berarti dan kita membawa sesuatu yang baik, sesuatu yang benar di dalam mengisi kemerdekaan di dalam bangsa kita ini. Puji nama Tuhan, pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu serta Saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan pagi hari ini saya berikan satu tema atau judul mengisi kemerdekaan. Saya ulang sekali lagi, firman Tuhan pagi hari ini yaitu bertemakan mengisi kemerdekaan. Saya ajak Bapak Ibu serta Saudara untuk kita membaca bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32 dan ayat yang ke-36. Kita baca bersama dengan hitungan ketiga mulai. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32 dan 36. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Bapak Ibu serta Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengatakan kalau kau hidup di dalam kebenaran, di situ ada kemerdekaan yang kau dapatkan. Dari siapa kemerdekaan itu?
yaitu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita akan belajar beberapa hal untuk mengisi kemerdekaan. Saya ambil satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Simon Petrus atau disebut dengan Petrus. Yang pertama yaitu hidup dalam panggilan. Untuk mengisi kemerdekaannya, bagaimana kita hidup di dalam panggilan itu. Saya yakin dan percaya bangsa ini merdeka karena ada panggilan dari setiap orang-orang yang ada di dalam bangsa ini. Amin. Ya, tentu. Baik, makanya ada ya, Jong Sumatera, terus Jong Java, ya, ada bagian-bagian dia dipersatukan untuk berjuang bersama-sama untuk merebut kemerdekaan. Nah, jadi bagaimana kita mengindahkan hidup di dalam panggilan itu? Kita akan baca di dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat 20. Matius pasal 24, Matius 4 ayat 18 dan 20 sampai 20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia, yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengisi kemerdekaan bagaimana kita memiliki hidup di dalam panggilan itu. Di sini Petrus dan bersama saudara-saudaranya dan teman-temannya, kalau saya katakan, ya, di sini mendapatkan satu panggilan bahwa Allah untuk memanggil Petrus. Ya, tentunya Tuhan tidak memandang latar belakang. Di sini Petrus latar belakangnya sebagai penjala ikan. Jadi saya kalau artikan sebagai nelayan. Nah, dari hal inilah Tuhan panggil untuk Petrus, saudara dan teman-temannya. Dari hal ini, apakah Petrus menolak? Ya, tentunya tidak. Tetapi Petrus dan saudara dan teman-temannya sangat respon dan langsung, ya, dia meninggalkan jalannya dan dia langsung mengikut Kristus. Nah, jadi dalam arti bagaimana kita hidup di dalam panggilan itu. Setiap kita semuanya tentu ada panggilan. Amin. Ya. Nah, kita semua orang yang percaya, orang-orang yang dipanggil Tuhan supaya mengikut jalan Tuhan. Terus bagaimana setelah kita dipanggil dan kita meresponi panggilan Tuhan itu? Ya, kita akan masuk lagi. Tentunya kita akan mengenal Allah dengan cara. Nah, ini ada beberapa hal. Untuk meresponi panggilan itu, bagaimana kita akan mengenal Allah dengan cara kita, ya, yaitu kita akan membangun hubungan roh kita kepada Allah tentunya. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, Republik Indonesia, di mana panggilan yang diberikan untuk kita diberikan satu, ya, untuk amanah buat bangsa ini. Tentunya kita akan siap. Tentunya kita akan mengenal apa yang harus kita kerjakan. Betul? Ya? Tidak mungkin kalau kita tidak akan mengenal apa yang harus kita kerjakan. Pastinya kita akan mengalami kebingungan. Kita akan mengalami hal-hal yang, ya, menghambat satu pekerjaan itu tersendiri. Nah, kalau kita mengenal Allah, berarti apa yang harus kita kerjakan? Kita harus membangun hubungan roh kita kepada Allah. Injil
Matius 16. Injil Matius 16 ayat 14 sampai 19. Saya bacakan. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Sampai di situ aja, sampai 19. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasih Tuhan, ya, bagaimana Petrus membangun hubungan di dalam roh kepada Allah. Ya. Banyak orang-orang menanyakan, banyak bahkan ya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pada saat itu, imam-imam juga ya, bahkan orang-orang awam kalau saya katakan, siapa sih dia itu? Atau dia Elia? Apa dia Yeremia? Atau lain-lain sebagainya. Nah, atau nabi, salah satu. Nah, disitulah Tuhan bertanya kepada Petrus, siapakah aku ini? Petrus katakan, Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu serta saudara dikasih Tuhan, kalau kita sudah dipanggil Tuhan dan kita mengenal, yang pertama, bagaimana kita membangun roh kita di dalam Tuhan. Dan di situ kami mengatakan, aku ini Anak Allah yang hidup, Mesias. Ya. Bagaimana roh kita untuk membangun hubungan ini? Saya katakan, Petrus, ya dalam pengertiannya, dari latar belakangnya dia orang yang biasa-biasa saja. Tetapi Petrus dan saudara serta kawan-kawannya dia meresponi tentang panggilan itu. Tidak sampai di sana, tetapi melakukan bagaimana untuk mengenal Yesus Kristus itu sebenarnya. Jadi mengenal Allah dengan cara yaitu membangun hubungan roh kita kepada Allah. Berikutnya yaitu membangun kebenaran. Matius 17 ayat 24 sampai 27. Matius 17 ayat 24 sampai ayat 27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Salah aja. Ya, saya ulangi. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya, tetapi supaya jalan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Nah,
Bapak Ibu serta saudara dikasih Tuhan, bagaimana Petrus diajarkan oleh Tuhan, ya, yaitu membangun satu kebenaran dalam membayar bea yang ada di bait suci. Apakah hanya orang asing aja yang membayar? Berarti orang dalam maksudnya tidak usah membayar. Tetapi Tuhan katakan tetap lakukan untuk membayar. Pancing ikan, di sana akan kau dapatkan 4 dirham, 2 untuk kamu bayarkan, 2 untuk saya. Mungkin seperti itu bahasa simpelnya. Jadi disinilah kebenaran-kebenaran diajarkan, kebenaran-kebenaran dicari untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus sedemikian rupa. Jadi bagaimana dalam setiap kehidupan kita, setiap benih firman Tuhan disampaikan, setiap hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, apakah telah jelaskan? Ya, keluar masuk dari telinga kanan, keluar ke kiri. Nah, hanya sekilas lewat atau sekilas iklan mungkin seperti itu. Nah, seringkali kebenaran-kebenaran inilah yang kita tidak hidupi. Kebenaran-kebenaran inilah yang seringkali kita abaikan. Tetapi Petrus siap untuk mengenal Allah. Dan berikutnya, bagaimana mengenal Allah? Itu yang tadi saya katakan, membangun hubungan roh kita kepada Allah dan membangun kebenaran. Dan berikutnya yaitu membangun iman kita. Markus 14, membangun iman kita. Markus pasal yang ke-14 ayat 37 dan 38. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Nah, ini Bapak Ibu serta saudara, bagaimana kita membangun iman percaya kita di dalam Tuhan. Kalau kita lihat sehari-harinya ke-12 murid Tuhan, ya, di situ selalu dekat kepada Tuhan, selalu berada di dekat Tuhan, ya. Tetapi ada satu kelemahan-kelemahan yang dia miliki juga. Tuhan tahu apa yang ada di dalam setiap kedalaman hati kita. Tuhan tahu mengenal pikiran kita. Disinilah Tuhan katakan berjaga-jagalah dan berdoa. Karena apa? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kalau kita lihat dari karakter atau sifat yang dimiliki Petrus, ya, kalau boleh saya katakan, Petrus adalah seorang pemberani. Petrus adalah orang yang agresif. Karena apa? Petrus pun pernah protes sama Tuhan di saat Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Kenapa Tuhan? Kalau bahasa simpelnya, tidak sekalian mandi aja, tidak sekalian siram aja dari atas sampai kaki, dari kepala sampai kaki. Jadi Petrus ini orang yang berani, ya. Nah, tidak sampai di sana, kita akan lihat nanti apa-apa yang dilakukan oleh seorang Petrus ini. Yaitu sifat dan karakter yang dimiliki Petrus. Tadi saya katakan yaitu pemberani dan agresif. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-10. Maaf, Yohanes 18 ayat. Yohanes 18 ayat yang ke-10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang membunuh pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Ketika
kejadian Yesus ditangkap, ya kan? Di situ Simon Petrus inilah seorang yang pemberani, ya. Dia ambil pedang langsung potong telinga Malkus itu. Nah, tapi Tuhan katakan di ayat selanjutnya, ayat ke-11, kata Yesus kepada Petrus, "Salurkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Nah, jadi itu penggenapan rencana Allah itu sendiri. Memang sering yang ini, dan karena dosa itu masih ada di dalam hidup kita, ya kan? Tetapi satu hal, kalau Tuhan sudah mengingatkan kita, Tuhan sudah berfirman kepada kita, mungkin lewat hamba Tuhan, atau mungkin lewat saudara-saudara kita seiman yang mengingatkan kita, atau mungkin lewat hal-hal yang lain, cepat respon. Terus sifat atau karakter yang dimiliki Petrus, selain dia agresif, dia orang yang pengecut. Tentunya ini sudah tahu kan? Dalam Matius 26 ayat 75. Matius pasal yang ke-26, Matius pasal 26 ayat yang ke-75. Matius pasal 26 ayat yang ke-75. Matius 25 ayat 75. 26 ayat 75. Maaf, ada lengket. Bisa dibantu membacakannya? Matius 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin. Nah, jadi di sini Petrus seorang pengecut. Karena 3 kali, ya, seorang hamba perempuan itu bertanya, dia itu sering kali bersama Yesus, ya. Bahkan di mana Yesus ada, dia selalu ada. Dan diulang sampai 3 kali, beda dengan hamba lain yang bertanya waktu itu. Tetapi Petrus teringat, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Jadi arti dari pengecut ini yaitu, kalau saya boleh artikan, dalam ketakutan, ya, atau dibilang juga dia itu tidak mau bertanggung jawab, lari daripada kenyataan. Nah, itu yang dimiliki Petrus, sifat-sifatnya. Tidak sampai di sana, Petrus juga memiliki pada saat itu keputusasaan. Karena kalau kita baca di dalam Yohanes 21 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, ya, coba kita baca, minta tolong bisa dibantu membacakannya. Yohanes 21 ayat yang ke-2 sampai yang ketiga. Yohanes 21 ayat 2 dan ketiga. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan."
Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Amin. Nah, dari sini Simon Petrus kembali di dalam pekerjaan yang lama, kalau saya katakan. Karena waktu perjumpaan pada Yesus, Simon waktu itu menjalankan. Dan Tuhan katakan supaya tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Nah, ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disalib dan mati, dan hari ketiga bangkit, di situ Tuhan Yesus berjumpa kembali, ya, kepada Simon Petrus bersama murid-murid yang lain. Nah, dari hal inilah maka saya katakan Petrus dan kawan-kawannya ada rasa putus asa atau kehilangan harapan. Karena biasa ada Yesus di dalam hidupnya, bisa bertemu, bisa berkumpul suatu saat, tetapi ketika Yesus ditangkap dan disalib dan mati, ya, jadi dia merasakan sudah, aku kembali aja di dalam pekerjaanku yang lalu. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Ada kalanya masa-masa yang lalu ini bisa membuat kita ingat lagi. Mungkin masa-masa yang pernah kita lakukan hal-hal yang tidak benar, itu akan muncul lagi biasa. Tetapi kita percaya Tuhan Yesus yang sanggup untuk memulihkan. Amin. Jadi dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itulah yang memberikan satu kemerdekaan bagi Simon Petrus dan murid-murid yang lain. Nah, jadi ada 3 hal yang saya tekankan tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu. Yang pertama, untuk mengisi kemerdekaan yaitu bangun iman percaya kita kembali kepada Tuhan. Simon yang tadinya orangnya agresif, Simon yang tadinya orang yang pengecut, Simon yang tadinya putus asa, ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, disinilah ada satu kemerdekaan yang diberikan. Amin. Nah, dari kemerdekaan inilah apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Disinilah Simon melakukan bagiannya di dalam Tuhan. Yohanes 20 ayat 6, 7, 8, dan 9. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid-murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Amin. Nah, Bapak Ibu serta Saudara, untuk usia, ya, bagaimana kita mengikut Tuhan, ya, bagaimana kita mengenal Tuhan, itu belum tentu menjadikan satu tolak ukurnya. Kalau saya katakan, ya, belum tentu menjadi tolak ukur dalam hidup kita. Tetapi tolak ukur yang tepat di dalam Tuhan, selama Tuhan memanggil kita, kita meresponi, dan kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan benar, dan kita menghidupi setiap bagian firman Tuhan yang ada selama-lamanya di dalam hidup kita, dan kita menanam iman percaya kita kembali kepada Tuhan. Disitulah kita bisa mengisi kemerdekaan kita. Disitulah kita bisa memberi hidup yang bervariasi, hidup yang bermakna di dalam hari-hari kita. Dengan perjumpaan dan kebangkitan Yesus Kristus itulah Simon bisa dipulihkan kembali. Yang tadinya, ya, dikatakan, ya, di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya bahwa Yesus telah bangkit. Yesus telah hidup.
Ya, karena tidak ada di sana lagi. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Nah, dalam kitab suci ini boleh saya artikan, selagi kita punya Alkitab, cuma kita bawa kalau waktu pergi ke gereja, selesai kita tinggal taruh di meja, atau mungkin untuk mengganjal tempat tidur kita, bantal tidur kita supaya tinggi, tidak akan bisa dapat apa-apa. Tetapi setiap kita pelajari, kita buka firman Tuhan, kita belajar sendiri, kita yakin dan percaya Tuhan pimpin aku, Tuhan biar Roh Kudus bekerja. Disinilah Alkitab akan berguna dalam hidup kita. Di sini kita akan memperoleh kekuatan-kekuatan yang baru. Disinilah kita akan mendapatkan satu nasihat-nasihat di dalam kehidupan kita. Disinilah kita akan memperoleh sesuatu hal yang luar biasa di dalam kasih kita kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita bangun di dalam diri kita. Nah, kedua, yaitu bagaimana kita mengisi kemerdekaan setelah kita membangun iman percaya kita kembali kepada Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yohanes pasal 21 ayat ke-17. Bagaimana Simon diingatkan Tuhan kembali. Bagaimana Simon memiliki kasih kembali kepada Tuhan. Ya, kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia, maksudnya Simon, berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Inilah Bapak Ibu serta Saudara, bagaimana kita mau mengisi kemerdekaan di dalam hidup kita. Ya. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tuhan lebih dulu memanggil kita. Amin. Ya. Disinilah kita dibangun roh kita supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ketika Petrus mengerjakan bagiannya, dari saat Petrus mengalami kehidupannya, ya tadi ada bagian-bagian yang saya sudah sebutkan sifat-sifat Petrus yang ada. Ya, di situ dengan kuasa kebangkitan Tuhan, Tuhan ingatkan pada Petrus kembali. Apakah engkau mengasihi aku? Kalau saat pagi hari ini Tuhan Yesus bertanya kepada kita, hai saudara, misalnya Bapak hari, apakah engkau mengasihi aku? Saya ingin percaya Tuhan ini aku tetap mengasihi. Seperti kalau kita lihat di Samuel, ya, ketika masih kecil diserahkan kepada Imam Eli, ya, di situ mendengar, di saat tidur terlelap sambil mendengar satu suara, Samuel, Samuel, sampai 3 kali. Dan seorang imam yang mendidik Samuel berkatakan, kalau ada suara itu kembali, Tuhan, aku mendengar. Bapak serta saudara kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan ingatkan kita, buka hati kita, buka hidup kita. Tuhan, aku mendengar. Tuhan, aku mengasihi. Nah, di sini Bapak Ibu serta saudara yang kasih Tuhan, maka kita bisa mengisi satu kemerdekaan itu. Dan yang terakhir, untuk mengisi kemerdekaan yaitu menjadi terang dan membangun persekutuan yang indah bersama saudara-saudara kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di dalam Kisah Rasul Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat 41 dan 42.
Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat kedua, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin. Disinilah ada satu kuasa yang dikerjakan, dan ada satu pemulihan, dan ada bagaimana mengisi satu kemerdekaan itu di dalam diri Petrus. Petrus mengisi dengan menjadi terang di dalam kehidupannya, sebab terang Tuhan ada di dalam diri Petrus. Dan tidak sampai di sana, Petrus setiap, ya bukan setiap saya katakan, pada saat itu berkhotbah, ya kan, 3.000 jiwa dimenangkan. Tidak sampai di sana lagi, berikutnya Petrus berkhotbah 55.000 jiwa dimenangkan juga. Nah, dari hal inilah kita bisa meneladani di dalam kehidupan Petrus atau Rasul Petrus. Petrus yang dulunya orang yang sederhana, saya katakan, ya. Kalau dilihat teologi atau sekolah, kalau kita baca di Alkitab tanda tanya ya, tidak dicatat memang ya, cuma latar belakangnya sebagai penjala, seorang nelayan. Nah itu saja. Tetapi Petrus mau meresponi panggilan Tuhan. Petrus mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan benar dalam ketaatannya. Meskipun memang ada kelemahan, kita semua juga ada kelemahan, tetapi kita belajar untuk merespon di dalam Tuhan. Dan karakter atau sifat-sifat yang ada Petrus juga alami. Pengecut, agresif, pemberani, dan ya mungkin sifat-sifat yang lain. Tetapi Petrus bisa diubahkan kembali, dan Petrus bisa mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan di dalam hari-hari ini. Di dalam hidup Petrus, dia bisa menjadi terang, dia bisa menyampaikan satu kabar keselamatan bagi orang lain. Nah demikian juga dalam kehidupan kita. Mari kita mau mengisi kemerdekaan itu yang sejati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagaimana kita mengisi kemerdekaan di dalam bangsa ini juga, biar kita boleh memberi yang terbaik bagi bangsa, bagi kota, bagi di mana Tuhan tempatkan di dalam setiap kehidupan kita ini, sehingga kita boleh membawa terang, kita bisa membawa dampak yang terbaik bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Biar firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini biar menjadi berkat bagi kita semuanya. Saya undang tim pemuji dan pemusik untuk kita bersama-sama, Bapak Ibu serta saudara yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, untuk kita mari berdiri, kita naikkan pujian kemenangan terjadi di sini.
kasih, kami sungguh meyakini bahwa kuasa Tuhan melalui kebangkitan Kristus, melalui pencurahan Roh Kudus, Engkau telah memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau merdekakan kami daripada segala dosa, dan kami menjadi hamba kebenaran. Dan di dalam bulan Agustus kami memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami umat-Mu yang telah dimerdekakan dari dosa benar-benar akan mengisi kemerdekaan bangsa kami dengan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, tolong kami supaya benar-benar kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu yang terus memberitakan kebenaran firman Allah di hari-hari ini, yang akan memerdekakan banyak orang pada waktu mereka menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan, Roh Kudus memenuhi seluruh umat Tuhan yang telah menjadi percaya kepadamu, yang telah menjadi milik-Mu Tuhan, supaya Roh-Mu yang kudus itu bekerja terus di dalam hidup kami. Firman-Mu yang kami terima bekerja di dalam kehidupan kami semuanya, supaya kami sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan dari hari ke hari, sampai kami mengalami kesempurnaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, meteraikan seluruh kebenaran firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, dan mampukan kami menjadi pelaku kebenaran itu, supaya di hari-hari akhir zaman ini benar-benar semua orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang merdeka di bangsa ini, boleh melakukan segala sesuatu yang bisa mendatangkan berkat bagi orang lain, yang bisa mendatangkan berkat bagi bangsa kami ini, sehingga benar-benar sempurnalah apa yang Engkau rencanakan dalam kehidupan umat-Mu yang percaya. Terima kasih banyak Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Pakai makin hari makin memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih semua saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan ini di rumah masing-masing. Berkati semuanya Tuhan. Biar semua anak-anak Tuhan benar-benar hidup di zaman akhir ini. Kami berlaku seperti Engkau kehendaki, sesuai dengan firman-Mu. Kami hidup mengisi kemerdekaan di tanah air kami ini dengan apa yang bisa kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat syukur kami persembahkan pada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Saya akan menyampaikan berita gereja untuk 1 minggu ke depan. Untuk di hari Kamis latihan seperti biasa, dan di hari Minggu karena ini masih masa PPKM, jadi untuk di hari Minggu ibadah masih secara streaming atau online. Dan minggu depan mari kita persiapkan hidup kita, karena minggu depan akan diadakan perjamuan kudus. Nah, ibadah untuk pemuda
masih online di hari Jumat, dan diingatkan kembali untuk hari ini tanggal 29 Agustus ada ibadah anak-anak secara online untuk menyambut kemerdekaan, dan ibadah dimulai jam 11 siang on time. Jadi Bapak Ibu yang menonton acara ibadah saat ini secara streaming bisa mengingatkan anak-anaknya di rumah, dan ibadah untuk anak-anak lewat Zoom meeting. Dan mari bisa diundang ya, mungkin saudaranya atau yang lainnya, karena ini pakai Zoom dengan kapasitas 100 orang. Jadi 100 anak yang bisa mengikuti acara ini. Ya, dan acara ini memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-76 dengan tema pahlawan yang gagah berani. Ya, mari adik-adik tetap diusahakan untuk mengikuti acara ini, karena acara ini akan sangat seru sekali. Ya, mungkin itu aja berita gereja yang bisa saya sampaikan 1 minggu ke depan dan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya berikan kepada tim pemuji. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian El Shaddai, Allah. Ku bimbang
Tuhan di pagi hari ini. Kalau engkau mempunyai satu pergumulan, pastikan bahwa Yesus Kristus adalah sumber kekuatan bagi kita. Dia sanggup untuk berbuat perkara-perkara besar atas hidup kita. Pegang di dadamu dengan yakin kalau engkau mau menikmati pertolongan Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh dengan kuasa, apapun persoalanmu, Tuhan tahu semuanya. Dalam nama Yesus Kristus, tangan-tangan yang terletak di dada mereka, Tuhan lihat pergumulan masing-masing. Mereka sedang berdiri baik di rumah-rumah mereka maupun di tempat ibadah saat pagi ini. Kami tahu bahwa Tuhan Engkau adalah sumber pertolongan dalam hidup kami. Engkau adalah Allah kami yang besar, Allah yang Maha Kuasa. Engkau mengetahui semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Segala persoalan yang mereka hadapi, yang mereka alami, oleh kuasa pertolongan-Mu Tuhan, kami percaya saat ini Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan, dan oleh kuasa pertolongan-Mu mereka bisa menikmati pembebasan yang sepenuhnya, menikmati kemerdekaan yang sepenuhnya daripada Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih apapun persoalan mereka, persoalan ekonomi, persoalan keuangan, persoalan di dalam rumah tangga dan sebagainya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, Engkau sungguh ajaib. Katakan kuasa pertolongan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dimanapun Engkau berada dan saat ini Engkau mengalami sakit, pastikan bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan dalam hidup. Jamah tempatmu yang sakit. Di dalam nama Yesus Kristus, tangan Tuhan berada di belakang tangan kami. Dan kuasa kemuliaan Tuhan itu nyata bagi kami. Pada dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap sakit penyakit apapun yang kami alami, oleh bilur-bilur Yesus Kristus kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau sungguh ajaib. Engkau sungguh luar biasa. Saya percaya kami semua yang hadir di tempat ini, bahkan di rumah kami masing-masing, kuasa kemuliaan Tuhan nyata bagi kami sekalian. Malaikat surgawi Tuhan kirim untuk membentengi kami sekalian dimanapun kami ada. Bahkan sepanjang minggu ini Tuhan, dalam melakukan tugas-tugas kami masing-masing bersama dengan Engkau, kami boleh menikmati akan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan yang sudah kami terima. Terima kasih untuk pemulihan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Pemerintah bangsa dan negara kami tetap berdoa, mampukan mereka, urapi mereka Tuhan, supaya mereka melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan bagi kami untuk pemulihan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Mengucap syukur Tuhan dan mohon pertolongan Tuhan bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi seluruh pemerintah kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kemuliaan, kebesaran, hormatan, syukur hanya bagi Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Mari kita pulang ke rumah kita, dan juga saudara-saudara di rumah, terimalah berkat dari pada Allah Bapa. Tuhan memberkati.